Trinitas juga mengatakan 3 adalah 1. 1 adalah Esa. Berarti 3 adalah Esa. Itu kan logika persoalannya. A sama dengan B. B sama dengan C. Berarti A sama dengan C, betul nggak? 3 adalah 1. 1 adalah Esa. Berarti 3 adalah Esa. Maka mereka berhak untuk tinggal di negeri ini. Karena kita Pancasila itu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan mereka juga Esa kok. Sekarang begini, Haji Ubaid berapa? Ada berapa Haji Ubaid nih? Tangannya ada berapa? Matanya 2. Ya berarti nggak 1 dong. Karena di dalam satunya Anda ada bagian-bagian yang tak terhingga. Berarti Anda tidak 1. Berarti Anda banyak kan? Ya iya. Paham nggak? Pak Rahman 1. Iya 1. Kepalanya 1. Telinganya 2. Jadi 3 ya. Matanya 2 berarti 5. Kakinya 2 berarti 7. Jadi berapa Pak Rahman itu? Bagian-bagiannya terdiri dari bagian-bagian. Allah bisa dipreteli enggak? Maka satunya Allah tidak seperti satunya Anda. Satunya Allah satu yang tidak bisa dibagi-bagi. Sedangkan 1 dalam matematika adalah bisa dibagi 2 menjadi setengah-setengah. Allah bisa nggak dibagi 2? Berarti kan satu matematika kan bukan satunya Allah. Ini lonjakan ya. Mungkin Anda baru dengar ya. Karena ketika 1 itu tidak bisa dibagi-bagi, berarti bukan 1 yang kita kenal dalam matematika dong. Artinya 1 kemutlakan yang laisa lahu ajza, yang tidak punya bagian-bagian. Anda 1, Allah 1. Tidak sama satunya. Karena Allah 1, laisa kamitslihi syai'un. Satunya Allah tidak seperti satunya apapun. Berkuasa. Manusia juga raja berkuasa. Kekuasaan Allah tidak sama dengan kekuasaan apapun. Allah punya tangan, Anda punya tangan, saya yakin Allah punya tangan. Seperti apa tangannya? Ya tidak seperti tangan siapapun. Jadi yang lebih genuine itu mungkin Allah itu yang tidak seperti apa-apa. Kalau tidak seperti apa-apa, Anda bisa bayangkan? Yang gak bisa. Tahu nggak atom? Bagian yang paling terkecil dalam materi adalah ternyata atom masih bisa dibagi. Ada proton, ada neutron, ada elektron. Apakah Anda yakin bahwa proton adalah bagian terkecil? Suatu ketika akan bisa dibagi lagi. Kalau selain Allah, bagian terkecil apapun pasti akan bisa dibagi lagi. Kecuali Allah, satunya yang tidak bisa dibagi. Menurut Anda, atom, bagian yang terkecil, yang tidak bisa dibagi-bagi, itu benda mati atau benda hidup? Ternyata hidup. Ketika ternyata elektron itu mengorbit sekitar proton, baru dia bergabung dengan neutron, elektron dan bergabung. Itu namanya atom yang terkecil. Ya kan begitu. Ternyata proton itu sendiri tergantung kepada bentuk logamnya. Ya, ternyata isotopnya berbeda-beda. Dia punya logika. Setiap proton meminta elektron, berapa jumlah elektron yang diperlukan. Yang datang 20, dia perlu 8. Yang 12 pergi lagi mencari proton yang kurang elektron. Apakah bukan kehidupan? Nuklir ini, atom-atom itu kan saling berhimpitan, saling mengikat. Iya kan? Sampai padat sekali, seperti kaca. Tembus air enggak? Tembus udara enggak? Enggak kan? Berlobang enggak? Berlobang. Tidak ada materi yang tidak berlobang. Semuanya berlobang. Mana ada materi yang tidak berlobang? Semuanya berlobang kok. Antara atom dengan atom, celah-celahnya ada lubang kok. Hanya angin nggak tembus. Bikin air nggak tembus, tapi dia berlobang. Makanya jangan pakai loop ini. Pakainya pakai optik kuantum. Ini kan kita saja apalagi pada Allah, kepada fisika juga kita masih belum mengerti kok. Dan itu semuanya tidak akan pernah berhenti. Sekarang kelompok Max Planck itu bukan terakhir. Saya yakin nanti akan direvisi lagi kok. Dan temuan Max Planck tentang besaran atom 14% lebih kecil dari perhitungan Einstein itu belum final. Pasti akan ditemukan berbeda lagi. Dan itulah sifat ilmu, selalu bergerak dan dinamikanya seperti itu. Hanya bedanya kalau ilmu-ilmu sosial mah itu perubahan revisi bukan tahunan, kadang-kadang detik pun berubah.
1 jam kemudian berubah lagi teori-teori sosial, Mas. Politik berubah dalam sekejap. Tapi kalau fisika kan lambat perubahannya. 20 tahun kemudian, kan begitu. 10 tahun kemudian, bahkan kadang-kadang ratusan tahun kemudian. Tapi tetap berubah. Saya menduga nggak ada namanya benda mati itu. Semuanya hidup, hanya kita tidak mengenalinya. Ya kalau atom itu, elektron itu mengelilingi proton, ada logika yang dipakai oleh tiap-tiap atom. Berarti kan kehidupan. Berarti ada nggak benda mati? Yang nggak ada, hidup semuanya. Mana yang mati? Itu kan dugaan ilmu di awal generasi keilmuan, ada benda hidup, benda mati, kan begitu. Istilah mati kan bukan berarti tidak bernyawa, tapi mati artinya lain, kan gitu. Iya. Yang tidak bergerak. Ilmu pengetahuan belum pernah final. Selalu generasi berikutnya menyempurnakan generasi yang lalu. Dalam sosiologi, dalam psikologi, dalam antropologi, dalam biologi, dalam anatomi, semuanya ketika ada orang meneliti baru lagi, wow. Jadi begini, makanya saya sering katakan bahwa kita beragama itu sebetulnya bukan dengan logika, dengan rasa. Iya, logika mah hanya kata pengantar aja, hanya mukaddimah saja. Mana kenapa dengan rasa? Ya kalau Anda ditanya setelah kiamat ngada bumi, Anda yakin Tuhan ada? Yakin. Mana buktinya? Melongo bikin ke. Tapi kalau saya ditanya, ya Abdul Syakur, Anda ya Allah ada? Yakin ada. Mana buktinya? Aku merasakannya. Selesai. Aku merasakan akan keberadaannya. Itulah. Jadi kalau orang belum pernah merasakannya, nggak mungkin wajilat qulubuhum. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Tidak mungkin Anda akan bergetar ketika Anda masih berlogika. Wa idza tuliyat ali ayatu zadatum imana. Ketika dibacakan ayatnya semakin yakin.